Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Akhir kata saya ucapkan Parma Santi. Om Santi Santi Santi. Om Ulun Basuki Langgam. Terima kasih. Basuki. Masalah upacara itu diberikan sudut kewenangan sesuai dengan disi Kalipatu. Sehingga upacara tidak ada salah, tidak ada salah, semuanya benar sesuai dengan kearifan lokal masing-masing. Sehingga kalau didengar, ya dengar. Ya, kalau sini semuanya orang Bali, ya batin Bali. Sekarang budaya asli di Timur itu sesajinya apa? Ya itu dimakan. Bukan berarti Bandeng Bali lebih hebat, Bandeng kedudukan sama. Disesuaikan dengan desi Kalipatu. Makanya di Bali pun ada namanya desi Kalipatu, desi Mawacaru. Divisi kewenangan sesuai dengan adat istiadatnya masing-masing. Di kitab suci kita sebutkan hanya unsurnya air, bunga, api, gula, dan daun. Selanjutnya seni budaya. Kalau sudah tidak di budaya, ya dia sastra, ditulis sastranya. Dan semuanya mengandung suatu filsafat. Nah, yang perlu dibahas, ya buatlah filsafat Banten Tengger ini biar anak muda memahami filsafatnya. Apa makna dari kita ngayu, apa makna dari beras mitra, apa makna namanya peras semua, peras among, dewa dewi, apa semua yang ada, ya mohon dijelaskan kepada generasi penerus. Ya kalau bicara di Tengger, ya Tengger kita gunakan. Ya, memang dulu ada pembicaraan seolah-olah Banten Tengger itu bukan Banten Hindu gitu loh. Jangan Banten lokal yang ada di Tengger, bukan Hindu. Itu di Bali apa bedanya di Bali? Di Bali sama, Banten semua dipersembahkan oleh leluhur dan adat istiadatnya yang membentuk upekarinya itu. Ya, secara Weda nggak dijelaskan bentuk upekari kayak apa di karena lontar ribuan di Bali, ya kan? Ada terjemahan lontar Jawa kunonya di Bali terjemahkan dari seni dimodifikasi lagi sama para resi-resi di Bali, para senungi di Bali. Nah kalau misalnya di Jawa hanya modalnya cok bakal aja bisa. Hanya misalnya kalau di Puri sini misalnya bisa buat tumpengan aja buatnya enggak apa-apa. Apa salah? Enggak ada salah. Ukuran upekara enggak ada, disesuaikan kemampuan masing-masing. Sehebatnya upekara kalau misalnya uang dari hasil korupsi, asal memaksa umat, menambah beban umat, nilainya nol nilainya. Kalau bentuknya cuma canang sari satu, takir satu daun dipersembahkan, tapi terus ikhlas sekali, nilainya luar biasa di mata Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah membedakan persembahannya, karena disesuaikan kemampuan umatnya masing-masing. Sehingga kita sejauhnya dari orang Tengger, banggalah jadi orang Tengger. Karena Tengger sudah punya sesaji, ya kan? Sudah punya sepakem, sudah ada, gunakan itu. Nah kalau misalnya orang Tengger sendiri asli Tengger ada Banten Bali dibuatkan, ada yang salah itu sebenarnya. Bunga Banten yang salah, penempatnya kurang pas. Sebenarnya harus sesuaikan dengan desi Kalipatrenya, kearifan lokal. Karena adatnya berbicara seperti itu. Di Bali pun semua orang Bali itu hampir 85% itu memahami dengan budaya Jawa. Ya gunakanlah menjadi adat Jawanya, jangan menggunakan Balinya. Jangan membalikan Jawa, tapi jangan menjawakan Bali. Itulah Nusantara. Makanya seorang pemangku ini jangan takutnya kalau tidak pakai batin Bali, mantranya tidak bunyi katanya. Ya tidak usah pakai mantra, pakai bahasa sesontengan. Seperti zaman-zaman dulu para dukun-dukun Tengger pakai bahasa ngucup aja di persembahan apa namanya upacara yang disampaikan, permohonannya apa, seperti itu yang lebih luar biasa. Sehingga di Medang Gamelan saudara membuat selama ini Pura Medang Gamelan odalan yang muput sulinggi dari Bali, ya. Tapi Bantennya semua Banten Tengger. 10 sulinggi dari Bali muput, semua Bantennya Tengger. Mampu dia muput. Nggak pakai upacara di Bali karena itu Medang Gamelan. Karena sulinggi dari Bali memahami betul. Karena di sekali patuh itu kearifan lokalnya. Karena kemampuan umat. Paham
anakku. Ya, sehingga ukurannya sesuaikan dengan kondisi yang di lapangan. Kalau sudah komunitas Bali semua ya, masa dikasih Banten Tengger dia? Enggak. Dan nyambung juga dia, betul nggak? Orang Tengger dikasih Banten Bali, ya ada nyambung juga kok. Ya kan? Tapi bukan Bantennya yang salah. Banten nggak ada salah, apapun dipersembahkan diterima sama Tuhan kok. Penempatannya sesuai kearifan lokalnya. Setuju? Nah, Bapak jangan dengar? Nah, jangan rubah ya. Ya. Sesuaikan dengan daerah masing-masing. Jadi ketika kita di Tengger, kita ya harus menggunakan Banten yang ada di Tengger. Mungkin seperti itu. Juga tadi dijelaskan bahwasanya dasar kita melakukan yaitu tanpa ada unsur tekanan ataupun beban. Artinya harus terus ikhlas, sekalipun bagaimanapun juga itu. Intinya kalau ikhlas pasti sampai kepada irisan yang ideal. Seperti itu. Kemudian demikian dari saya, terima kasih. Saya Heri, Om Santi. Om Ulun Basuki Langgeng. Om Ulun Basuki Langgeng. Saya mau bertanya, apakah konsep ketuhanan dalam agama Hindu? Itu saja. Terima kasih. Tak terpikirkan, tidak bisa terbayangkan. Sehingga dalam konsep Hindu kita sudah paham betul tentang keyakinan kita, yaitu Pancasila. Kalau tidak Tuhan, semua paham dan semua semesta mengakui bahwa semua ciptaanlah Tuhan yang menciptakan. Sehingga kita bisa Tuhan itu satu. Bukan Hindu aja punya Tuhan, bukan Islam punya Tuhan, semua Tuhannya satu. Nah, dalam konsep ketuhanan bagi umat Hindu, berarti kita akan menyimpulkan sesuatu Tuhan itu dengan bentuk-bentuk apa menjadi keyakinan kita. Nah, sepertinya tempat ibadah. Sehingga sebagai sujud baktinya umat Islam akan buat masjid, Kristen gereja, kita namanya pura. Disinilah konsep ketuhanan kita yakini di dalam pura. Sehingga ada pelinggi namanya Padmusane, Padmusari. Intinya untuk memuja Tuhan berbagai bentuk istidewatanya. Sehingga konsep Tuhan bagi umat Hindu meyakini dengan berbagai manifestasinya beliau, sinar suci beliaunya. Sehingga apapun bentuknya seperti Trimurti, Brahma, Wisnu, Iswara. Saktinya Saraswati, Sri Laksmi sama Parwati. Sehingga pasangan pun mempunyai makna. Sesuatu yang diciptakan harus ada pengetahuan, sehingga bergandengan. Sesuatu pemeliharaan harus ada namanya Laksmi untuk mengisi suatu berlangsungnya suatu kehidupan itu. Paham? Adanya suatu penyempurnaan perlindungan harus ada namanya Dewi Durga. Dan semua pasangan ini dibuat begitu luar biasa, simbol. Ya, sehingga konsep ketuhanan bagi umat Hindu kita meyakini ide sang Hindu Asih sebagai simbolan kita. Dan kita semua yakin bahwa Tuhan itu tidak berbentuk. Bentuknya kita ini, semesta ini, yang harus saling berhubungan, yang harus saling menghormati, dan harus saling menjaga. Ya, Tatwa masih Trirana masih simbol-simbol itu banyak sekali. Sehingga kita tidak bisa lahir sendiri dan semua punya tugas masing-masing. Itulah hebatnya Tuhan untuk menyimpulkan kita selalu bergandengan tangan kepada siapapun ciptaan Tuhan itu sendiri. Sehingga dijulah dengan dasar keyakinan kita di Pancasila itu. Gimana? Jelas ya? Sehingga bersyukurlah kita lahir di Hindu karena tidak pernah menyalahkan Tuhan. Betul nggak? Kita punya masalah, pasti bersyukur kita nih. Saya bersyukur, mungkin udah rajin sembahyang, kok ada godaan terus. Mungkin dulu karma kita kurang bagus, sekarang harus menerima karma kita. Betul nggak? Sehingga tidak pernah menyalahkan. Tuhan itu maha adil. Karena kita berbicara hukum karena selalu kita mengintrospeksi diri, ya kan? Karena karma baik kita pasti di kehidupan yang akan datang kita akan kasih kebaikan nantinya. Sehingga di dalam karma pala ada namanya
sancita pria rabda kerja mana. Ada pahala yang dulu baru sekarang diterima, sekarang ada sekarang diterima, dan sekarang perbuatannya yang dapat kita terima. Sehingga hukum karma itu mutlak. Inilah hebatnya kita selalu bersyukur kepada Tuhan, tidak pernah menyalahkan yang membuat hidup itu. Dan selalu kita menyalahkan, koreksi diri. Itu hebatnya Hindu, karena kita percaya hukum karma. Ya, agama lain bukan hebat, dia punya dalil-dalil sendiri juga. Pasti esensinya sama. Paham ya? Itu ya, itu sebenarnya. Karena kalau kita bicara Tuhan itu ya tidak terpikirkan dengan simbol-simbol kita. Dengan dasar keyakinan kita renungkan bersama, kita laksanakan bersama, dan langsung eksekusi. Begitu aja. Ada lagi pertanyaan? Om Ulun Basuki Langgeng. Yang ingin saya tanyakan kepada Romo ataupun Bunda, tidak usah pakai mic. Bagaimana caranya kita menyikapi bahwasanya kita memang minoritas di Indonesia. Bagaimana kita menyikapi umat yang lain, bahwasanya sering terjadinya cemoohan dari umat lain, ya. Bagaimana caranya kita, seperti yang kita ketahui banyak sekali pergunjingan antara umat Hindu dengan umat yang lainnya. Kita disebut sebagai penyembah berhala dan lain sebagainya. Bagaimana caranya kita menyikapi itu? Kemudian yang kedua yang ingin saya tanyakan, bagaimana khususnya di daerah Tengger banyak terjadinya pernikahan dini, kemudian pernikahan antara umat yang lainnya. Bagaimana caranya kita memupuk sikap ataupun rasa cinta kasih kita kepada agama kita sendiri. Mungkin itu yang bisa saya tanyakan. Saya akhiri dengan mengaturkan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Om Santi Santi. Om Ulun Basuki Langgeng. Disampaikan lagi satu-satu. Bagaimana cara kita menyikapi keberadaan kita karena kita minoritas. Jangan kita terpancing oleh cemooh dari keyakinan saudara-saudara kita. Seperti yang disampaikan tadi dalam lagu, kita terlahir Hindu, mati pun Hindu. Percayalah, pada saat kita mampu menjalankan kebaikan dan kebajikan dalam hidup ini, maka kualitas hidup kita pun juga akan terbuktikan. Semua orang berhak untuk menentukan pilihan di mana kita memeluk sebuah keyakinan. Yang paling utama adalah kesadaran kita untuk meningkatkan kualitas diri kita. Meskipun kita minoritas, akan tetapi kita harus berkualitas. Itu yang pertama. Yang kedua, cara memupuk rasa cinta kasih. Kita harus menyadari bahwa semua yang terlahir ke dunia ini merupakan makhluk ciptaan Tuhan, dan menjadi ataupun menjelma menjadi manusia adalah makhluk yang paling sempurna di antara makhluk yang lain. Dan kita harus mensyukuri anugerah beliau. Dengan kita menyadari bahwa kita ini adalah saudara, untuk apa kita saling iri, dengki, dan sakit hati? Tatkala kita mampu menyadari dan memupuk rasa cinta kasih di dalam diri kita, awignam, di mana saja kita berada, bersama siapapun juga, pasti kita akan merasakan damai dan berbahagia. Apalagi tadi pertanyaannya? Bagaimana caranya kita menyikapi pernikahan dini?
pernikahan dini yang ada di Tengger nih, ya. Ini mungkin pesan kepada para orang tua. Mohon maaf nih, Bapak Ibu sekalian, putra putri kita itu dilahirkan, itu merupakan amanah dan titipan dari Yang Maha Kuasa, di mana para leluhur kita bereinkarnasi kembali ke dunia ini tentunya untuk memperbaiki karma-karma terdahulu dan diberikan kesempatan untuk berkarma di kehidupan yang akan datang. Oleh karena itu jangan dibatasi putra-putrinya, terutama untuk menuntut ilmu. Tidak ada orang tua yang tidak sayang dan mencintai putra-putrinya. Akan tetapi bukan berarti putra-putrinya harus dalam pelukan kita setiap saat. Kita pun juga harus memberikan sebuah wawasan, memberikan sebuah pedoman agar mereka bisa belajar meningkatkan kualitas hidupnya, sehingga di hari esok para putra-putri kita pun juga memiliki kualitas dan bermanfaat untuk lingkungan dan juga semesta. Yang Bunda lihat sebagian besar di Tengger setelah lulus sekolah SMP atau SMA ini sudah menikah. Ini sangat-sangat disayangkan. Padahal anak-anak ini memiliki talenta yang luar biasa. Nah, Bunda kumpulkan anak-anak mulai dari yang terkecil sampai yang remaja. Kendalanya karena sekolahnya jauh. Akan tetapi banyak yang berusaha untuk bisa mencapai pendidikan tersebut. Dan Bunda tanya, di antara semua anak-anak yang hadir, mereka apakah memiliki cita-cita yang tinggi? Ternyata semua memiliki cita-cita yang tinggi dan mereka memiliki talenta yang sangat luar biasa. Kendalanya adalah orang tuanya yang tidak mengizinkan putra-putrinya untuk menempuh pendidikan di jenjang yang lebih tinggi lagi. Saran Bunda, anak-anak meningkatkan pendidikannya karena sekarang banyak kemudahan, terutama untuk yang sekolah di perguruan tinggi agama Hindu. Bunda diberikan kesempatan juga dari Bali, ini terutama yang di Empu Kuturan. Kemarin kebetulan ketemu sama rektornya. Beliau memberikan kesempatan yang lebih besar kepada putra-putri umat yang ada di Jawa ataupun yang di luar Bali. Oleh karena itu, yang sudah selesai SMA bisa nanti minta tolong kepada Bunda ataupun Romo untuk disambungkan supaya bisa mendaftar ke perguruan tinggi dengan beasiswa. Dan tempat di sana pun asrama juga disiapkan. Jadi dengan demikian anak-anak harus bersemangat untuk bisa menempuh pendidikan di jenjang yang lebih tinggi. Menjadi Hindu, karena di Nusantara irisan terluar adalah Hindu. Ya, jangan pernah lingkaran terluar ke Hindu, lingkaran terdalam umat lain, Islam, Kristen. Berarti semua yang ada ini rohnya Hindu sebenarnya. Karena kita harus jujur mengakui, coba ya agama lain cek, bapak, kakek, nenek siapa, ketemunya Mojopahit, ketemunya Singosari, Kediri, Hindu semua. Sehingga apa yang mereka pakai budaya sekarang, budaya kita. Nah, kalau ada yang berbicara seperti itu hanya segelintir orang, dia ingin memecah belah persatuan kita. Nah, kalau mereka bicara tidak kebaikan, berarti mereka tidak beragama. Dan kita yang beragama harus memahami betul, jangan terpancing sekali. Nah, kita menyembah sepohon, kita kasih namanya itu sarung, kita memuja berhala, bukan memuja berhala kita itu. Karena Tuhan itu tidak berbentuk, ya kan? Pohon itu luar biasa maknanya. Kalau pohon besar tidak ada, kita sering bandar. Sehingga kita wajib menghormati ciptaan
Tuhan di Hindu kaya sekali, setiap hari tumbuhan ada harinya, binatang ada harinya. Begitu hebatnya kita menghormati ciptaan Tuhan, bukan mengucap pohonnya. Pohon itu ciptaan Tuhan juga, yang harus kita hormati juga, sehingga nggak ditebang semena-mena sama manusia. Bukan memuja pohon itu, tapi memuja Tuhan kebesaran yang memaknai sebagai tumbuhan itu yang memberikan oksigen kepada kita. Kalau tumbuhan tidak ada, oksigen gimana? Betul nggak? Nah itu ya, jawaban seperti itu. Ya, dasar berdebat yang bisa diperdebatkan. Karena kita selalu menjadi agama simbol. Ya simbol, kalau ada simbol kan kita bisa merasa dekat dengan Tuhan sendiri. Ya kita mau bersyukur pada pertiwi, karena kita lahir dari pertiwi, gitu ya. Sehingga kita berbanggalah jadi Hindu, dan kita sebagai Hindu harus mampu mengayomi saudara-saudara kita ini dengan penuh kasih. Ya itu aja yang perlu Romo sampaikan sama bundanya, tidak banyak. Ya kira-kira udah bisa dipahami? Ada yang belum dipahami? Cukup?